Saya malah kalah, Ustaz. Seluruh acara beliau kalau datang pakai kopiah. Dan kalau sambutan di mana-mana takbir. Allah Akbar. Mohon maaf belum memakai vilanya, Ustaz. Nanti lagi kita pakai vilanya karena beliau menawarkan, Ustaz. Ini beliau ketua Laskar Indonesia dan sangat familiar dengan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hani Pantau, tokoh agama Muslim maupun non Muslim yang telah hadir memenuhi undangan kami. Alhamdulillah, Pak Amir Foto cerita kepada kami PKS di sini telah menyatu sesuai dengan semangat NKRI, semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa bangun kedekatan semua pihak dengan semangat ADRT-nya PKS, Islam rahmatan lil alamin. Islam yang bisa menebarkan rahmat kepada semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya berterima kasih karena diundang oleh PKS. Kalau tidak salah, Presiden ke-9. Ke-9, kalau tidak salah boleh dicek. Kalau tidak salah ini Presiden PKS yang pertama masih Partai Keadilan, Pak Nur Mahmudi Ismail. Baru 1998 itu Pak ya, kalau tidak salah itu PKS. Baru 2020 setelah Pak Nur Mahmudi ini turun ke Pak Hidayat Nur Wahid. Setelah itu ke Tifakul Sambiring, Pak Anies Mata, Lufti Hasan, dan seterusnya sampai kepada Bapak sekarang ini, Pak Yusuf. Kasih tepuk tangan dulu buat PKS. Terima kasih Pak Presiden. Tadi saya coba lihat, wah ternyata Bapak ini memang SDM-nya luar biasa. Kuliah komunikasi di UI. Jadi anggota DPR RI Dapil Lampung, ada di Bapak fraksi. Jadi di DPR. Jadi bukan kader kaleng-kaleng, salah satu deklarator juga. Wah luar biasa. Jadi kalau melihat ini, semua punya harapan PKS ini bisa jadi besar. Tapi izin Pak Presiden, kan ini sekalian kasih input. Jadi saya ini waktu awal PKS, saya pribadi nggak tahu yang lain. Saya lebih lihat PKS ini agak keras, yang menuju kepada seperti aliran garis keras itu, yang kalau diterjemahkan ke umum seperti intoleran. Ini pendapat waktu awal. Tapi kemari PKS, karena ini partai politik, kita semua tahu awal partai itu ada 3, hanya Golkar, PDI, P3. Yang terkesan sangat kuat bahwa P3 itu mewakili Muslim. Maka awal P3 besar karena apa? Kesan psikologis bahwa kalau Muslim bergabungnya di P3. Tapi kita sama tahu sejarah mencatat itu setelah partai banyak, PKS itu berkembang, ada PKB, ada bulan bintang, ya itu lebih identik kepada identitas Muslim. Tapi setelah PAN kemari itu sudah agama lain, suku lain sudah bisa ada di dalam. Nah, saya pribadi melihat begini, politik itu kan berbicara orang banyak. Presiden dipilih oleh politik, oleh orang banyak. Anggota dewan butuh orang banyak. Nah, ternyata masyarakat umumnya, dalam tanda kutip, bahwa Muslim 80% di Indonesia ini, yang penduduknya ada 284 juta lebih, yang jadi pertanyaan, kenapa bukan partai berajas Muslim yang lebih besar? Tetapi ternyata pilihan masyarakat umum lebih mengacu kepada partai nasionalis. Tidak ada pilihan. Makanya tadi saya bersyukur Pak Presiden tadi katakan bahwa anggaran dasar dari PKS adalah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk semesta. Yang ada di semesta ini
Bukan hanya ada manusia, ada binatang, ada alam semesta. Jadi PKS menjadi rahmatan lil alamin di sana. Makanya kader-kader PKS jangan masuk merusak alam di tambang ilegal. Itu namanya tidak menjadi rahmat. Karena apa? Pengurus PKS dan ada wakil rakyat dengan medsos yang begitu kuat ini, kalau melakukan hal-hal yang positif, menjadi rahmat bagi semua orang, bagi alam, dia akan menarik masyarakat umum bersimpati untuk masuk. Pak Presiden kemarin ada pendeta yang terkenal dari Jakarta datang ke sini. Saya lihat dia ada di Rusia, di Uganda, di Cina seterusnya. Dia ceramah di sana. Saya bilang, saya tidak bisa lakukan ini. Tapi saya mau tanya sama kamu, pernah nggak khotbah di dalam masjid? Belum pernah. Saya sering. Dia kalah saya di situ. Karena mungkin di Indonesia ini yang sering ada di masjid, saya pendeta Hanipanto. Pak Presiden itu Laskar Bangun Indonesia, itu ormas adat yang basisnya di sini. 10 tahun yang lalu Pak Ulias Taha ini sudah duduk sebagai Dewan Penasehat di Dewan Pimpinan Pusat. Jadi kami sudah bersahabat lama. Nah ini Ketua MUI Manado sana itu kami sering bersama di acara-acara di sini. Orang tanya saya di satu seminar, untuk Pak Hani, yang cocok Indonesia ini demokrasi seperti apa? Saya bilang, kalau buat nanya saya adalah demokrasi silaturahmi. Karena tidak ada orang datang silaturahmi bawa bom dan bawa golok. Karena silaturahmi itu ajang untuk kita bersilaturahmi, berdialog, tanya pendapat, dan seterusnya. Jadi dia sangat mempengaruhi hal-hal yang positif kalau kita bersilaturahmi. Jadi ada satu saat di acara moderasi beragama Pak Presiden, saya oleh seorang guru tanya begini ke saya. Menurut Pendeta Hanipanto, apa pandangan Bapak tentang Muslim? Saya bilang saya tidak akan terpengaruh dengan apapun yang di media. Buat saya, Muslim itu adalah agama rahmatan lil alamin. Titik. Saya tidak akan terpengaruh dengan apapun. Saya harus bisa bersaudara semua, makanya kalau saya ada di kalangan Muslim, saya anggap saya ada di tengah saudara-saudara saya. Kalau ada dalam tanda kutip Muslim, oh ada Muslim taruh bom, ada, saya bilang itu tidak mewakili Muslim, itu oknum. Karena saya percaya masih mayoritas Muslim yang rahmatan lil alamin. Kalau saya, bahkan ada pendeta-pendeta salah paham sama saya, Pak Presiden. Mereka pikir kalau saya bergaul begini, lama-lama pendeta Hanipanto ketemu hidayah dan menjadi mu'alaf. Kalau yang begitu umum, tapi mampu nggak saya tetap bertahan dalam agama saya, tetapi saya tetap bisa bersama dengan agama orang lain. Itu yang tidak umum. Pak Presiden, terima kasih atas undangan ini. Salam Pak Hidayat Nur Wahid, karena saya dengan beliau masih sering WA sampai sekarang ini. Terima kasih. Takbir! Ya,